Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai penyusunan RPP. Nah, kita ketahui sendiri bahwa RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini disusun untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya nanti agar kompetensi dasar, kompetensi inti maupun indikator pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian untuk prinsip penyusunan RPP sendiri, itu yang pertama adalah kita harus memahami dulu komponen dari silabus. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai silabus. Jadi pada silabus itu sudah termuat kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pembelajaran, kemudian alokasi waktu, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian juga sumber dan teknik penilaian. Nah, yang kedua, kita harus memahami buku pegangan guru maupun siswa. Jadi pada buku pegangan guru kita bisa mengetahui kegiatan apa saja yang dapat kita laksanakan dalam proses pembelajaran materi tersebut. Kemudian pada buku siswa kita juga bisa melihat seberapa besar sih atau mungkin seberapa jauh materi yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan model, teknik, media, alat, sumber, dan penilaian pembelajaran. Jadi mulai dari nanti model pembelajaran apa yang dipakai, kemudian tekniknya seperti apa, kemudian media pembelajarannya, alat, kalau misalnya menggunakan alat, kemudian sumber ini bisa berupa buku atau sumber dari lingkungan sekitar juga boleh. Kemudian penilaiannya nanti seperti apa, apakah misalnya menggunakan teknik tes maupun non-tes. Nah, kemudian misalnya menggunakan soal atau lembar observasi atau mungkin dengan portofolio dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menyusun RPP berdasarkan kondisi peserta didik dan lingkungan. Jadi nanti kita sesuaikan kegiatannya itu dengan kondisi peserta didik, apakah kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut ini bisa mengakomodir seluruh kemampuan peserta didik dengan baik, kemudian juga bagaimana lingkungannya, apakah mendukung atau tidak dan sebagainya. Nah, itu kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Nah, kemudian untuk langkahnya, yang pertama kita mempersiapkan dulu bahan untuk penyusunan RPP. Mulai dari kita mencermati dulu silabusnya seperti apa. Nah, kemudian ini mencermati buku guru, kemudian melihat buku siswa, kemudian juga memperhatikan Permendikbud nomor 65, 66, 67, 68, 69, 70, dan 81A. Nah, ini terkait dengan kompetensi-kompetensi apa yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik melalui proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk prinsip dari langkah pembelajarannya sendiri, nanti ada kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti itu ada 3, yaitu ada eksplorasi, kemudian ada elaborasi, dan konfirmasi. Untuk elaborasi sendiri ini kegiatannya itu kita kaitkan dengan sintaks dari model pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, di sini itu mencakup dari kegiatan mengamati, menanya, kemudian mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi pada kegiatan elaborasi ini diharapkan nanti peserta didik itu dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari mengamati, misalnya mengamati peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar, atau mungkin fenomena-fenomena yang terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan atau kejadian-kejadian di sekitar. Kemudian menanya, dari proses mengamati tadi, siswa akan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bertanya, apa sih yang terkait dengan fenomena tersebut, mengapa hal tersebut dapat terjadi dan sebagainya. Kemudian siswa mengeksplorasi. Nah, mengeksplorasi ini dalam kaitannya adalah untuk mencari tahu materi atau mungkin dalam tujuannya nanti adalah untuk membangun pemahaman materi secara mandiri.
kemudian mengasosiasikan dari hasil mengeksplorasi, misalnya melalui kegiatan eksperimen, siswa itu dapat mengasosiasikan, misalnya belajar mengenai tekanan, kemudian dari eksperimennya itu yang mudah saja, misalnya mengapa ketika kita terinjak oleh sepatu yang berhak tinggi dan berhak datar itu, mengapa rasanya itu lebih sakit ketika kita terinjak sepatu yang berhak tinggi. Nah, dari situ kita, anak didik, kita giring untuk dapat mengasosiasikan dari proses eksperimennya tadi. Nah, kemudian mampu mengkomunikasikan, anak itu mampu untuk menjelaskan kembali atau mungkin mengungkapkan hasil kesimpulan dari kegiatan eksplorasi dan asosiasi yang sudah mereka lakukan. Kemudian mengkonfirmasi, di sini guru itu mengevaluasi apakah pada proses pembelajaran tersebut sudah berjalan dengan baik, kemudian juga menyampaikan apabila terjadi salah konsep ketika atau pada saat mereka itu melakukan proses pembelajaran. Misalnya dari kegiatan pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan sendiri, misalnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan polusi udara misalnya. Nah, pada kegiatan konfirmasi, guru itu mengevaluasi kembali apakah tadi yang sudah diungkapkan oleh siswa itu sudah sesuai atau belum, atau sudah benar atau belum konsep yang mereka pelajari. Nah, kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, di sini mungkin bisa diberikan salam penutup, kemudian kalau misalnya ada tugas atau mungkin kegiatan lanjutan untuk pembelajaran di pertemuan depan, bisa disampaikan pada kegiatan penutup. Nah, kemudian untuk langkahnya, untuk penyusunan RPP-nya, yang pertama kita harus menuliskan identitas RPP. Nah, ini mulai dari nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, selanjutnya adalah materi pokok, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu nanti disesuaikan dengan jam ini ya, jam efektif. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menuliskan kompetensi inti. Nah, di sini sebagai contohnya adalah untuk RPP-nya adalah RPP pada mata pelajaran kimia untuk materi reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi di sini untuk kompetensi inti yang bisa digunakan kompetensi inti 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang kompetensi inti 1 dan 2 ini terkait dengan pengembangan kemampuan afektif peserta didik, kemudian yang nomor 3 ini pengembangan kemampuan kognitif, dan yang kompetensi inti 4 ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan psikomotorik dari peserta didik. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah dalam menyusun RPP adalah menuliskan kompetensi dasar dan merumuskan indikator. Nah, ini sebagai contoh, jadi kompetensi dasar yang bisa digunakan pada pembelajaran tadi ya untuk reaksi oksidasi dan reduksi. Di sini kita lihat untuk kompetensi dasar pada KI 1, di sini saya pilih untuk menyadari keteraturan dan kapasitas konfigurasi elektron dalam atom sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian 2.1 ini berkaitan dengan motivasi, kemudian rasa ingin tahu, dan kerjasama. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi dasar itu 2.2, yaitu adalah berperilaku jujur, kemudian disiplin dan tanggung jawab, santun, kemudian kerjasama, dan proaktif. Ini maksudnya adalah ketekunan ya, dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Kemudian juga ada sikap kritis, teliti, konsisten dalam menyajikan dan menafsirkan data. Ini untuk yang kompetensi dasar yang 1.1, 2.1, 2.2, dan 2.3 ini untuk pengembangan kemampuan afektif. Kemudian untuk yang 3.6 ini adalah untuk pengembangan kemampuan kognitif, yaitu memahami perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi serta penentuan Filox atom dalam molekul atau ion. Nah, kemudian ini adalah contoh indikator. Jadi indikatornya ini nanti kita bisa turunkan dari taksonomi Bloom. Di situ kita bisa melihat untuk
ranah dari C1 nanti sampai C6, silahkan nanti kalian bisa ini untuk mengeksplor kembali apa saja sih indikator yang bisa kita kembangkan pada pembelajaran materi tersebut. Nah, di sini untuk pembelajaran itu sendiri saya pilih menganalisis, kemudian bisa mengklasifikasikan, menemukan, menentukan, kemudian mengkorelasikan, menganalisis, menyimpulkan, kemudian merumuskan, menemukan contoh, menganalisis. Nah, itu bisa kita kembangkan dari pada aspek C1 sampai dengan C6. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ingat, rumusan tujuan pembelajaran itu harus memiliki 4 komponen, yaitu A, B, C, dan D. Nah, komponen ini maksudnya apa sih? Nah, jadi A itu dari audience, jadi siapa sih? Nah, kemudian behavior itu adalah kemampuan apa yang dikembangkan. Kemudian yang C adalah condition, dengan keadaannya seperti apa. Dan kemudian degree. Nah, ini seberapa untuk tingkatannya. Nah, sebagai contoh, melalui diskusi kelompok mengenai proses browning pada buah apel. Nah, di sini ini adalah contoh dari condition. Kondisinya seperti apa sih pada proses pembelajaran tersebut? Itu melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, kemudian audiensnya adalah peserta didik atau siswa. Kemudian untuk behaviornya, perilakunya apa sih yang diukur? Yaitu menganalisis konsep oksidasi dan reduksi ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Kemudian untuk degree-nya sendiri, jadi ini tadi A ya. Kemudian ini adalah B. Nah, untuk degree-nya sendiri adalah dengan benar. Nah, ini bisa kita untuk degree-nya sendiri misalnya melalui praktikum mengenai proses browning pada buah apel, peserta didik dapat menemukan langkah-langkah atau mungkin menemukan 3 langkah untuk mencegah terjadinya ini ya, browning pada buah-buahan maupun sayuran dengan benar. Nah, di situ bisa kita sebutkan degree-nya itu tidak hanya dengan benar, tetapi tadi kan 3 langkah atau 3 cara. Nah, 3 itu juga termasuk degree. Jadi pengukurannya tepat. Yang diminta berapa? Oh, ternyata 3 jawaban benar. Nah, atau mungkin bisa saja dengan benar saja, tidak apa-apa. Jadi di situ untuk tujuan pembelajaran itu harus memuat A, B, C, D. Oke, selanjutnya kita menuliskan untuk ini ya. Oke, maaf ini ada yang salah ya. Menuliskan materi pembelajaran. Nah, ini bisa kita buat poin-poinnya saja, misalnya pada materi untuk redox nanti apa saja sih yang dipelajari. Oh, yang pertama ada konsep reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian ada bilangan oksidasi, kemudian untuk penentuan zat yang mengalami atau yang mengalami oksidasi, reduksi, hasil oksidasi dan hasil reduksi, kemudian menemukan atau mungkin menganalisis peristiwa-peristiwa di sekitar yang termasuk reaksi redox. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan atau dibikin poin-poinnya saja. Kemudian yang keenam adalah menentukan metode, model, media, alat, dan sumber pembelajaran. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Di sini kita bisa menuliskan untuk metode pembelajarannya. Itu ada metode, misalnya ada diskusi, tanya jawab, latihan soal, kemudian model pembelajarannya. Di sini saya menggunakan problem ini. Kemudian untuk medianya ini terserah, nanti bisa misalnya menggunakan print out dari materi, kemudian menggunakan buku, modul, dan sebagainya. Alatnya adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian sumber belajar ini bisa buku-buku yang kita gunakan atau misalnya yang kita peroleh secara online dan sebagainya, atau mungkin alamat website yang memuat materi tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menyusun langkah pembelajaran. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini sebagai contoh
pada kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal itu apa sih yang harus guru lakukan? Yang pertama, guru harus bisa atau dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian penyampaian tujuan, kemudian manfaat dari pembelajaran tersebut, kemudian mengapersepsi. Kita guru harus mampu menggali untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan awal dari peserta didik terhadap materi tersebut. Kemudian ini juga bisa untuk apersepsinya itu juga bisa kita kaitkan dengan materi sebelumnya. Misalnya kita kaitkan nih, kalau konsep oksidasi dan reduksi itu bisa kita kaitkan dengan ikatan kimia dan sebagainya. Jadi kita ulas sedikit. Kemudian pada kegiatan inti ini eksplorasi. Jadi di sini guru dapat melakukan tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Kemudian elaborasi. Nah, pada elaborasi ini nanti kita kaitkan dengan sintaks model pembelajaran yang kita gunakan. Nah, nanti juga dikaitkan dengan kegiatan tadi 5M. Nah, kemudian pada konfirmasi ini bisa dilakukan dengan cara guru bisa membahas kegiatan sudah dilakukan, kemudian menyimpulkan bersama-sama dengan peserta didik tentang materi apa yang sudah dipelajari hari tersebut. Kemudian di akhir kegiatan, yaitu kegiatan menutup, bisa menyimpulkan materi secara utuh ya dalam satu pertemuan tersebut, kemudian bisa memberikan tugas rumah, kemudian menutup pelajaran dan juga tindak lanjut. Jadi misalnya bisa diumumkan jika nanti misalnya untuk tugas rumahnya itu belum memenuhi nilai KKM, bisa melakukan remedial. Nah, untuk alokasi waktunya untuk masing-masing kegiatan ini disesuaikan saja. Nah, kalau misalnya untuk waktunya untuk 2 jam pelajaran berarti 90 menit ya. Usahakan untuk pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu jumlahnya 90 menit. Nah, nanti bisa disesuaikan saja dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian menyusun penilaian hasil pembelajaran. Di sini jangan lupa menuliskan teknik, bentuk, instrumen, kunci, dan pedoman penskoran. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa menuliskan penugasan untuk jenis dan tekniknya, bisa penugasan kelompok, tes tertulis, non tertulis, dan sebagainya. Kemudian bentuknya nanti seperti apa dan pedoman penskorannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.